Ameriki, standar Ameriki. Puisi yang langsung dibacakan penciptanya yaitu Bapak Riki dan Padang Putra. Bapak Riki dan Padang Putra dilahirkan di Sumatera Barat 1 Juli 1975. Beliau hijrah ke Bali pada tahun 1994 dan bergabung dengan Sanggar Minum Kopi. Sejak tahun 2007, beliau rajin melakukan perjalanan budaya ke Indonesia bagian timur dan turut menggagas sejumlah komunitas dan asosiasi seperti Rumah Putika Kupang dan Asosiasi Sastra Kepulauan Indonesia Timur. Puisi-puisinya dimuat di berbagai media dan jurnal sastra seperti Bali Pos, Kompas, Rumah Lebar Ruang Puisi, Koran Tempo, Jurnal Puisi, Singgalan, Semangat, dan lain sebagainya. Beliau juga menulis esai dan feature budaya, pernah menjadi redaktur beberapa majalah di Jakarta seperti AND, Kultur, dan Kulturpedia. Hadirin, pada kesempatan yang baik pada malam hari ini, kita juga telah dihadirkan salah satu penulis, kurator seni dan juga penerjemah yaitu Bapak Arief Bagus Prasetyo. Bapak Arief Bagus Prasetyo dilahirkan di Madiun pada tahun 1971. Beliau merupakan alumnus International Writing Program University of Iowa, Amerika Serikat. Beliau meraih berbagai penghargaan, diantaranya pemenang kedua Kritik Seni Rupa 2005 Dewan Kesenian Jakarta, pemenang pertama Kritik Sastra 2007 Dewan Kesenian Jakarta, Anugerah Widya Pakaka 2009 Pemerintah Provinsi Bali, serta Anugerah Puisi CSH pada tahun 2009. Dan adapun diskusi pada malam hari ini akan dimoderatori oleh Wayan Jeki Sunarta. Wayan Jeki Sunarta dilahirkan di Denpasar 22 Juni 1975. Beliau menamatkan pendidikan antropologi budaya di Fakultas Sastra Universitas Udayana. Beliau menulis puisi sejak awal tahun 1990-an, lalu menambah ke penulisan prosa liris, cerpen, feature, esai atau artikel seni budaya, kritik atau ulasan seni rupa, dan novel. Tulisan-tulisan beliau juga pernah dimuat di berbagai media massa lokal dan nasional. Untuk itu, kami persilakan untuk tampil ke depan kepada para pembicara dan moderator. Kita beri tepuk tangan untuk pembicara dan moderator kita pada malam hari ini. Selamat malam kawan-kawan. Di malam berbahagia ini kita berkumpul merayakan puisi. Saya pikir bahwa saya telah lama kehilangan kontak dengan Riki dan Padang Putra, teman seangkatan saya dalam belajar berpuisi di Universitas Kehidupan. Satu lagi ada seorang teman Raudal Tanjung Banua yang sekarang menjadi juragan penerbitan di Yogyakarta yang menerbitkan buku Riki dan Padang ini, kalau nggak salah penerbit Akar. Saya, Riki, dan Raudal pada masa-masa 96-97 dijuluki dengan istilah Trisula oleh Umbulan Luparani. Trisula tiga mata tombak. Saya diambil dari dua tokoh dari Padang, Riki dan Raudal. Trisula ini berproses dari 97 sampai awal 2000-an kalau tidak salah. Kami dulu biasa menyerap ilmu kehidupan di Intensbeh, umum juga ngasih istilah itu Intensbeh, Institut Kenangan Sudut Beda Hulu. Itu sebuah rumah sederhana di
Jalan Bedabulu di dekat Gatot Subroto, di mana kami banyak berkumpul di sana. Rodal pergi ke Jogja tahun 97 untuk menuntut ilmu teater di Jogja. Ricky masih di Bali waktu itu. Ini hanya sudah intro aja dengan Ricky. Pada saat itu di antara kami bertiga yang dianggap oleh Ungu menjanjikan dalam kehidupan perpuisian adalah Ricky dan saya. Roda lebih cenderung ke esai, kekuatan Roda esai. Lama saya sedang kontak sama Ricky, sehingga dia muncul di sini lagi. Saya sempat telepon beberapa kali, HP-nya nggak diangkat, saya nggak dibalas, sudah nyintriknya sudah melebihi Ungu, menghilang tiba-tiba dan sebagainya. Pada tahun 2003, Ricky menerbitkan buku kumpulan puisi pertamanya berjudul Percakapan Lilin. Itu juga berkat mediasi saya dengan Putu EA yang diterbitkan oleh apa tuh gitu? Insys Press oleh Putu EA 2003 pada zaman kami di Wonogiri. Nah, ini bukunya yang kedua yang mudah-mudahan bisa melebihi kualitasnya dengan buku yang pertama. Menyinggung soal Trisula, dua perantau Padang ini telah melepas masalah Jangan dan beranak pinak, cuma saya yang belum. Itu suatu kisah. Sebenarnya banyak hal yang perjumpaan saya dengan Ricky yang luar biasa sekali. Tapi untuk lebih menghemat waktu ya nantilah saya akan ceritakan lagi. Dan diskusi ini adalah diskusi bedah buku mencari kuburan apa? Saya belum pegang buku dan belum membaca. Mencari kubur Baridin. Ini ada 55 puisi. Dan Bung Arif Prasetyo, kawan saya juga sejak tahun 90-an saya akan membedah buku Ricky dengan makalah berdolapan. Saya juga belum dapat makalahnya. Lihat makalahnya. Saya ini jadi moderator dadakan di sini. Tadi dihubungi Ricky dan saya belum baca bukunya, belum dapat makalahnya, jadi mohon dimaklumi. Judul tulisan Arif yang membedah bukunya Ricky adalah Tinta Penyair Menuju Bulan. Ya, itu yang akan dibahas oleh Arif nanti, dan saya tidak perlu menjelaskan siapa Arif dan siapa Ricky karena tadi sudah dijelaskan. Baik, Bung Arif silakan kesempatannya. Terima kasih Pak Jengki Wayan Sunanta. Jadi untuk Pak Jengki tidak perlu berkecil hati karena semua kita yang ada hadirin di sini tidak ada yang memegang makalah saya. Karena kemarin ketika staf tentara menghubungi saya untuk menanyakan makalahnya belum selesai ditulis. Jadi hanya saya yang memegang. Tapi walaupun begitu, kalau ada yang membutuhkan, ya silakan saja nanti di copy secara cetak maupun elektronik juga boleh. 10 tahun lalu, pada tahun 2004, saya berkesempatan membaca puisi Ricky Damparan Putra dalam jumlah cukup banyak. Hal itu karena pada waktu itu saya menjadi kurator acara sastra besar yang bertajuk Cakrawala Sastra Indonesia yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta. Dan dalam kapasitas sebagai kurator, saya mengirim Ricky Damparan Putra bersama 6 penyair Bali lainnya ke Jakarta untuk membaca puisi di Taman Ismail Marzuki, sepanggung dengan para sastrawan terpilih lainnya dari 7 provinsi di Indonesia. Saya kira itulah momen
pertama kali saya cukup yakin bahwa Ricky tampil di forum sastra nasional yang cukup besar dan bergengsi. Pada waktu itu Ricky selain Wayan Jengki Soekarta di sebelah saya ini dan satu lagi penyair perempuan Bali Putu Vivi Lestari adalah penyair generasi baru yang saya anggap representatif untuk mengibarkan nama Bali di forum nasional. Dari 6 penyair Bali ini komposisinya waktu itu saya pilih sengaja 3 muda, yang 3 senior. Senior ini penyair Bali yang muncul pada zaman nasional pada dekade 90-an. Dan jadi Ricky dan Vicky ini di bawah generasi itu. Saya memilih Ricky sebagai salah satu yang saya loloskan untuk tampil di Jakarta karena saya meyakini mutu puisi-puisinya. Yang pada waktu itu dia kirim ke saya ada sekitar 40 puisi yang ditulis bertahun 1995 sampai 2004. Nah, di dalam rangkaian acara di Jakarta pada waktu itu untuk sesi diskusi saya menulis makalah, dan di dalam makalah itu saya menyampaikan identifikasi saya bahwa puisi-puisi Ricky secara umum memberikan porsi perhatian besar pada peristiwa dan imaji tentang kepergian. Kepergian dalam arti gerak menjauh, membentangkan jarak, memisahkan diri, meninggalkan titik awal. Nah, dalam banyak puisinya pada waktu itu, Ricky bukan hanya menyarankan kepergian, tapi cenderung mendesakkan kepergian. Dalam satu puisi berjudul Puputan, misalnya, Ricky bilang, "Kusesalkan engkau yang tak berani untuk pergi." Sangat jelas bahwa dia menyesalkan orang-orang yang tidak berani untuk pergi. Dalam pandangan saya, pada Ricky dan Paran Putra yang merupakan penyair kelahiran Sumatera Barat, obsesi terhadap tema kepergian tampak menawarkan makna tersendiri pada tradisi merantau yang kita tahu merupakan tradisi untuk anak laki-laki dalam budaya masyarakat Minang. Jika merantau berarti meninggalkan masa silam di kampung halaman, maka Ricky rela meninggalkan masa silamnya karena dalam salah satu puisinya dia bilang bahwa masa silam itu tidak pernah benar-benar kita miliki. Ricky menolak menjadi tawanan masa silam dan tidak sabar lagi untuk pergi. Sebuah kutipan dari puisi lama Ricky yang berjudul Kuku Tambahan mengatakan bahwa Ricky mengatakan, "Para leluhur masih sebisu arca, tak ada yang sanggup memusiknya. Sedang kita mungkin menunggu. Tanah ini tak boleh menyandera kita. Kapal-kapal telah tiba, dan kanak-kanak akan memiliki lautan seluas yang mereka minta." Suatu sikap yang sikap penolakan terhadap suatu masa silam yang dalam puisi lain yang berjudul Percakapan Bilik lebih jelas lagi ketika Ricky menyatakan bahwa peta-peta merupakan jalan-jalan dicaru dengan membunuh 1000 ekor anjing dari 1000 masa lalu. Dia ingin membunuh masa lalu melalui tindak merantau. Nah, kenapa Ricky merantau? Pertanyaannya kan begitu. Jawabannya saya temukan dalam salah satu puisi di dalam buku kumpulan puisi terbaru Ricky, Mencari Kubur Baridin, yang di dalamnya memuat puisi-puisi Ricky bertahun 2004 sampai 2013. Artinya setelah dia muncul di Jakarta, periode setelah Ricky tampil di Jakarta, itulah yang masuk dalam puisi-puisi di dalam buku Mencari Kubur Baridin. Dalam puisi berjudul Tiang-Tiang, Ricky berseru, "Yang hampa mati, karena itu yang muda-muda mesti pergi.
agar benih-benih tumbuh, dan diri sejati adalah kelak yang menanti di negeri-negeri jauh. Bukankah kampung hanya milik petualang sebelum kisah-kisah ditulis untuk mencerca takdir Samarinda? Nada seruan lantang Riki dalam puisi ini yang menyuruh anak muda untuk pergi di dalam puisi tersebut menyarankan bagi Riki bahwa, dan bukan hanya Riki, ada kemungkinan cukup besar bahwa bagi setiap pemuda Minang, merantau adalah suatu keharusan, kewajiban, bahkan boleh dibilang hukum alam. Kenapa? Perhatikan bahwa ungkapan yang muda-muda mesti pergi dihubungkan Riki dengan agar benih-benih tumbuh. Benih-benih tumbuh itu adalah peristiwa hukum alam. Jadi dia menyejajarkan antara keharusan orang untuk pergi dan muda-muda mesti pergi dengan tumbuhnya benih yang merupakan hukum alam. Kepergian dianggap sebagai hukum alam yang harus dilakukan, harus wajib hukumnya. Dan diri sejati adalah kelak yang menanti di negeri-negeri jauh, tulis Riki. Diri sejati, apa itu diri sejati? Saya menafsirkan diri sejati adalah menjadi dewasa. Jadi kedewasaan seseorang hanya bisa tercapai di negeri-negeri jauh, tidak bisa di kampung halaman. Satu tanda lagi yang menunjukkan keinginan kuat untuk merantau, untuk pergi. Bahkan kampung pun hanya milik petualang, kata ini. Kampung hanya milik petualang. Artinya, saya maknai bahwa kampung halaman hanya menaruh hormat kepada warganya yang pergi meninggalkan kampung itu. Kampung hanya milik petualang. Dalam cerita populer dari Sumatera Barat yang terkenal, Malin Kundang, sebenarnya Malin Kundang itu dikutuk bukan karena dia pergi merantau, tapi justru karena dia ketika pulang dari rantau, dia menolak ibunya, yang bisa kita bayangkan juga merupakan personifikasi dari asal usulnya atau kampung halamannya, yang sebenarnya ingin merangkul dia dengan bangga dan dengan cinta karena Malin Kundang telah memenuhi kewajiban merantau, kewajiban sebagai seorang anak Minang. Motif merantau atau kepergian ini saya lihat pekat membayangi buku puisi Mencari Tutur Baridi. Terbukti dari banyaknya puisi di buku ini, saya kira hampir 80% mungkin yang diilhami oleh perjalanan. Kelihatan sekali bahwa puisi-puisi itu ditulis di atau karena penyairnya melakukan perjalanan. Toponim atau nama atau citra yang melihatkan lokasi geografis tertentu bertebaran di dalam buku puisi Riki. Dia bicara tentang Denpasar, Batul, Tirtagangga, Jakarta, Jogja, Lombok, Candi Loro, Jombang, Bisetago, Kesepuan, Haji Pasok, Merapi, Selat Malaka, Laut Sawu, Teluk Lupang, Tilong, dan banyak lagi nama-nama tempat misalnya. Ini saya lihat betapa darah merantau Riki itu sudah sedemikian kental, sehingga kalau kita percaya bahwa puisi itu mencerminkan lapisan terdalam dari kesadaran dan ketidaksadaran seorang individu, maka kalau dia menulis banyak sekali puisi perjalanan seperti ini, ya memang dia menaruh tempat yang istimewa kepada perjalanan, dan itu saya baca sebagai motif merantau atau kepergian yang sudah saya lihat pada puisi-puisi pra Mencari Tutur Baridi. Namun, jika kita bandingkan puisi-puisi periode pra Mencari Tutur Baridi, sikap Riki terhadap merantau tampak berubah di dalam buku puisinya yang terbaru ini. Dalam puisi-puisi lama Riki, dia cenderung mengartikan merantau sebagai menjauhi masa lalu, seperti yang tadi telah saya singgung di depan. Sementara sebaliknya,
puisi-puisi di dalam Mencari Kubur Baridin yang sama dengan nuansa kepergian itu justru cenderung mendekat ke masa silam, justru cenderung seolah mencari masa lalu. Buku puisi ini banyak menampilkan citra kesilaman, pekat dengan citra masa lampau. Ada situs tua, ada cerita-cerita rakyat, ada mitos, ada alusi sejarah, ada nostalgia, ada pertemuan dengan seseorang atau sesuatu dari masa lalu. Bahkan judul Mencari Kubur Baridin itu sendiri kalau kita perhatikan itu menyiratkan kelampauan. Kenapa? Frase mencari kubur itu berarti mencari sesuatu yang hanya hidup pada masa lalu. Kuburan itu hanya hidup pada masa lalu. Jadi mencari kubur Baridin bisa kita tafsirkan sebagai mencari masa lalu. Barangkali perubahan sikap Riki terhadap merantau itu terkait dengan pengalaman hidupnya selama dalam perantauan. Puisi-puisi Riki yang ditulis sebelum tahun 2004, tentu saja ditulis ketika Riki waktu itu usianya masih jauh lebih muda dibanding sekarang. Dia masih lajang waktu itu dan belum begitu lama dirantau. Wajarlah jika dia menyikapi perantauan yang tentunya membentangkan dunia baru dan pengalaman baru di hadapannya dengan begitu antusias, sampai-sampai dia tidak ingin menoleh ke belakang ke masa silam yang ditinggalkan di kampung halaman sana. Namun 10 tahun kemudian, tahun 2014 ini, bisa dipastikan dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang ini sudah banyak akan asal garam perantau, dan mungkin pengalaman hidupnya di rantau ternyata tidak secerah yang dibayangkan 10 tahun silam. Mungkin itu sebabnya Riki kini menoleh ke masa silam, seringkali dengan pandangan yang terkesan memuliakan dan mengidealkan. Di dalam puisi Mencari Kubur Baridin dalam buku terbaru Riki, masa silam cenderung dipandang dengan syahdu, sangat kontras dengan pandangannya ketika dia berbicara tentang masa kini yang cenderung dipandangnya dengan sangat pilu. Kontras itu tampak paling jelas di dalam puisi yang berjudul Aku di Jogja 1. Tentang masa kini, Riki menulis, mayatku hari ini adalah sebuah kota 1000 tahun. Bunyi peluit kereta memukul senja di stasiun. Pendek-pendek memasuki taman-taman mengecup dengan bibir luka. Di pasar-pasar rakyat, jiwaku tak ubahnya buku-buku loan yang sudah tak utuh untuk dibaca. Aku sudah tua, di bawah cahaya dan lentera angkringan, kudapatkan hidup hanyalah sebuah pojok muram, tak sungguh-sungguh menyala. Pilu sekali dia memaknai masa kini. Sebaliknya dalam puisi yang sama, Riki membayangkan pula memimpikan suasana masa silam nyaris dengan berbunga-bunga. Kita baca, sebab di sini ada sebuah jalan pulang, di mana kita bisa menghirup wangi lumpur dan bau pupuk kandang di pematang. Kita buat sebuah rumah dari akar padi, dari gedi air dari ketulusan dan kesabaran petani. Juga atap, lantai, halaman, pagar dari rasa yakin dan tekad. Bila panen tiba, kita buka pintu lumpur. Kita isi putih-putih harta kita dengan rasa terima kasih kepada yang sudah mengalirkan air dari gunung-gunung. Sangat romantis, sangat sahih ketika dia bicara tentang pulang. Dalam puisi, masih dalam puisi yang sama, Aku di Jogja 1, sebenarnya puisi ini dibuka dengan adegan yang meluapkan rasa bahagia sang penyair. Ketika sang penyair melakukan kontak dengan masa silam, yaitu ketika dia bertemu kembali dengan sahabat lamanya yang bernama Ida. Saya kira ini Ida, maksudnya istrinya Roda. Ida, sang sahabat lama itu diidentifikkannya dengan sosok ibu yang saya maknai sebagai personifikasi masa silam penghuni surga keindahan. Karena apa? Karena Riki menulis bahwa aku bertemu Ida kembali sebaik ibu dalam surga puisi. Jika ibu melambangkan masa lalu, maka masa lalu itu adalah surga. Ibu itu surga, kata Riki dalam puisi diam-diam.
Agar menjadi lelaki sejati, penyair harus pergi mengejar masa depan di rantau. Seperti tulis Ricky dalam puisi Tuan Ma, sebab sebelum laut diburu, sebelum dentang lonceng membangunkan batu-batu, seorang lelaki bukanlah siapa-siapa. Sebelum merantau, seorang lelaki belum menjadi seorang lelaki sejati. Tapi toh setelah merantau, ia tidak bisa lepas dari masa silam dari ibu. Puisi Tuan Ma selanjutnya menyuarakan suara ini. Seperti juga dirimu memerlukan ibu untuk bisa mengenal huruf, mengenal nama benda-benda. Bahkan dalam puisi berjudul Mencari Bubur Barili dan Surat Minah, Ricky menatap masa depan dengan perspektif ideal kesilaman. Dia menulis, buburku kelak masa depan adalah tanah yang sejati karena berani mengubur kisah-kisah api. Para penari disucikan, kubah-kubah dibangun sepanjang ketilasan. Jadi kelak ada sorot dengan kuburan dan ketilasan yang merupakan jejak-jejak masa lampau. Dia memandang masa silam dari perspektif, dia memandang masa depan dari perspektif masa silam. Ketika membaca buku puisi Ricky terbaru ini, saya tiba-tiba teringat bahwa di dalam teks sastra klasik Melayu, misalnya Hikayat Hang Tuah atau Sejarah Melayu misalnya, di sana banyak muncul istilah teluk rantau. Contohnya dalam Sejarah Melayu dikatakan misalnya, maka dirusakkannya segala teluk rantau jajahan Melaka. Kata teluk rantau, frase teluk rantau ini seringkali muncul di dalam teks sastra klasik Melayu. Dalam sebuah esainya, sejarawan arkeolog Pierre Yves Mambrui mengemukakan bahwa istilah teluk rantau di dalam sastra klasik Melayu itu menunjuk pada kawasan negeri pinggiran yang berada dalam lingkup kekuasaan suatu negeri pusat, misalnya Bintan, Melaka, atau Indrapura. Jadi teluk rantau itu adalah kawasan-kawasan jajahan, namanya begitu, dari satu kerajaan besar yang menjadi pusat di suatu daerah tertentu di Melayu. Teluk rantau mengacu pada aneka pemukiman yang tersebar di sepanjang bengawan, sungai kecil, dan teluk sungai yang membentuk daerah aliran sungai yang diperintah oleh pusat kekuasaan. Jadi kesimpulannya, istilah rantau dalam sastra klasik Melayu bukan berarti ruang yang berada di luar, tetapi ruang pinggiran. Nah, ini berbeda. Ruang pinggiran itu artinya dia masih bagian dari pusat sebenarnya. Dia adalah jajahannya pusat kan, jadi bagian dari pusat, bukan di luar pusat. Nah, saya melihat bahwa konsep rantau dalam pengertian klasik Melayu seperti itulah yang kini muncul membayangi puisi Ricky periode Mencari Bubur Barili ini. Rantau ibaratnya adalah garis keliling lingkaran yang tentu saja garis keliling lingkaran itu tidak pernah dan tidak akan bisa menolak atau meniadakan pusat lingkaran. Mana mungkin sebuah lingkaran tanpa pusat, tidak mungkin. Nah, merantau ketimbang menolak pusat berarti sebaliknya, merantau adalah mengakui kuasa pusat, kuasa muasal, kuasa ibu, kuasa masa silam, pusat titik awal. Dalam arti tertentu, Mencari Bubur Barili mengonfirmasi pernyataan ilmuwan lain, A.M.C. Mayer, bahwa bagi orang Melayu, ruang itu selalu dipandang dalam kaitan dengan penguasa mereka atau kampung mereka sendiri. Dan itulah yang saya lihat pengertian rantau yang membayangi puisi di dalam buku ini. Kemudian sedikit tambahan lagi, itu tadi tentang isi. Kemudian saya memberikan sedikit evaluasi terhadap buku Ricky. Saya melihat ada kelebihan dan kekurangan tentu saja. Kelebihannya, puisi Ricky ini eksplorasi leksikal dengan banyak kata yang tidak lumrah. Itu banyak sekali dilakukan Ricky. Kalau kita baca, banyak sekali kata-kata yang arkaik yang tidak gampang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari di media massa misalnya.
ini bisa jadi kekuatan karena membuat puisi menjadi tampil unik gitu kan. Tetapi sebenarnya juga bisa menjadi kelemahan karena bisa membuat kalau terlalu frekuensinya terlalu banyak membuat kita capek membaca. Dan di beberapa puisi ada yang pas gitu kata-kata uniknya ini, kemudian tapi juga ada yang agak kebablasan terlalu banyak. Kemudian sintaksis atau tata kalimat dalam puisi-puisi Ricky sering menantang pola-pola baku bahasa Indonesia yang baik dan benar. Termasuk dalam hal ini Ricky banyak mendaya-gunakan gaya tutur Melayu yang menggemakan suara-suara bahasa Indonesia zaman tahun 30-an yang ditulis Amir Hamzah misalnya. Saya mendengar tema itu di dalam susunan kalimat Ricky dalam puisi. Kemudian kelebihan lain tadi adalah observasi yang sangat rinci terhadap budaya tradisional. Ketika Ricky berpuisi dan gambarkan pertemuannya dengan peristiwa-peristiwa budaya tradisional, itu saya cukup kagum dengan perinciannya dia ini. Terutama kalau dia membahas masalah kuliner, masalah makanan. Makanya saya tadi ketika ketemu Ricky saya agak kaget karena dia begitu kurus. Sementara di puisi-puisinya itu imajinasi tentang makanan itu bertebaran misalnya, kalau Anda baca. Kemudian kekurangannya yang saya lihat di buku ini, Ricky terlalu banyak menggunakan kata adalah dalam puisinya. Ini kelemahan yang sama juga yang saya sampaikan kepada Ahda Imran di Kampung Puisi yang lalu, tidak di muka publik tetapi saya disini dia. Puisimu terlalu banyak kata adalah. Menurut saya kata adalah ini tidak efektif dalam puisi karena sangat definitif, mendefinisikan. Sementara yang namanya puisi itu justru berusaha keluar dari definisi-definisi untuk menciptakan kemungkinan baru terhadap bahasa dan unsur-unsur itu. Kelemahan lain dalam beberapa puisi bait terakhir atau 2 baris, 3 baris terakhir yang menutup puisi seringkali lemah. Seringkali keasikan yang sudah saya nikmati ketika membaca puisinya dia hancur justru di ujung-ujung puisi. Saya akan membayangkan bahwa beberapa bait akhir itu saya coret saja seandainya saya karena sangat rusak suasana puisi yang sudah terbangun. Di beberapa puisi itu yang saya lihat. Kemudian beberapa puisi juga saya merasa dipaksakan pelayanan. Mestinya belum waktunya ditulis. Seolah-olah kesannya begini yang saya tangkap. Seolah-olah kalau dia penyair Ricky ini pergi ke satu tempat, dia punya kewajiban seakan-akan untuk menulis puisi. Di sana kan menulis puisi, di sana harus dapat puisi. Padahal tidak setiap peristiwa bagaimanapun mengharukannya buat kita bisa menjadi puisi yang kuat. Perlu pengendapan. Pengendapan ini kadang-kadang di beberapa puisi saya lihat tidak cukup. Belum cukup mengendap lah begitu. Sehingga akibatnya gagasannya mentah, kemudian emosinya lemah, dan tentu saja menjadi puisi yang kurang berhasil. Ya itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mari Prasetyo. Bisa saya ringkas bahwa di dalam buku Mencari Kubur Baridin bahwa tema-tema perantauan mendominasi puisi-puisi Ricky. Arif tadi menjelaskan bahwa pra buku Kubur Baridin ini Ricky memaknai merantau sebagai menjauhi masa lalu. Tapi di dalam buku terbarunya ada kecenderungan Ricky mendekati masa lalu atau mencari masa lalu. Terus ada juga melihat ada kelebihan dan kelemahan dalam buku ini. Kelebihannya adalah eksplorasi kata-kata arkaik, kata-kata lawas yang mungkin jarang
dilakukan oleh pihak lain. Dan ya sikap saya adalah mendengarkan gitu. Jadi seperti kira-kira seperti SBY kalau terima ini kan ya sedang mendengarkan, menyimak, saya menyimak dengan baik. Jadi saudara moderator, saya hanya bisa menyampaikan itu dan terima kasih. Kalau boleh saya duduk ke belakang. Silakan di tempat dulu. Ini para yang menghadiri sidang ini juga perlu bagaimana proses kreatif memiliki berkarya. Mungkin diberi contoh di beberapa puisi. Kenapa banyak kata adalah, dan kenapa menggunakan kata arkaik. Terus kenapa ada tema-tema kuliner. Terus kenapa bait terakhir dianggap lemah oleh Bung Arif. Silakan proses kreatifnya boleh. Saya berdiri lagi ya. Berdiri lagi silakan. Saya berdiri lagi. Ya, jemaat Betara yang mulia, jemaat puisi. Intinya kalau masalah teknis, saya kira setiap kita itu mempunyai cara tersendiri dan setiap kita juga mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Itu satu hal yang wajar. Ya, kebetulan Mas Arif sedang baca kelemahan saya. Terima kasih. Soal mengapa itu mungkin saya tidak terlalu menganggap itu adalah prioritas untuk dibicarakan. Sama dengan kira-kira itu sama dengan pertanyaan mengapa saya kalau jalan di tebing bisa longsor gitu kan, namanya saya jalan di tebing pasti saya bisa longsor atau saya bisa selamat. Jadi itu sesuatu yang menurut saya bukan prioritas untuk kita bicarakan. Memang kebetulan Mas Arif menemukan kelemahan saya, tentu kita harus berterima kasih. Nanti mungkin akan saya kurangi adalahnya. Tapi mungkin saya ingin berbagi. Mungkin saya ingin memberikan sedikit siraman rohani lah. Kenapa puisi? Seharusnya kan pertanyaannya begitu terhadap saya. Mengapa puisi? Mengapa saya tidak mengkhususkan waktu saya untuk menjadi penulis esai? Padahal saya canggih kalau menulis esai. Saya juga kalau menulis cerpen itu mungkin lumayan lah saya, terutama cerpen yang romantis itu. Saya lumayan. Kalau nulis novel mungkin saya tinggal tutup jendela, 1 bulan itu saya bisa bikin 3 novel. Benar, kalau kualitas novelnya seperti novel Katulis di Awal misalnya, saya bisa itu. Karena ada tekniknya. Tapi mengapa puisi? Jadi seolah-olah saya ini seperti kata orang puisi mengejar-ngejar kita, sepertinya kita tidak ada daya untuk bertransaksi gitu kan. Oh tunggu, tidak bisa begitu kita gitu. Puisi itu datang langsung kita diambil gitu kan. Karena itu mungkin perlu saya sedikit memberikan motivasi kepada teman-teman mengapa puisi. Jadi belakangan ini saya banyak merenung, ini apa sebabnya bangsa kita ini, masyarakat kita ini apa sebabnya sesudah Soeharto turun pasca reformasi itu, apa sebabnya mereka makin liar? Karena kan tadinya tujuannya waktu mahasiswa demo, rakyat demo untuk menerima Soeharto, tujuannya kan hidupnya mau baik. Kan kita tadinya berharap orang makin lebih lembut, orang makin lebih bisa menerima perbedaan. Tapi ternyata kan enggak. Sesudah berapa periode kita dapat pemerintah bukannya tambah baik gitu, tapi tambah ngawur. Memang dari satu sisi kita melihat euforia kebebasan ini seolah kita sudah punya semuanya. Tiba-tiba orang pasca Megawati, tiba-tiba orang gampang kredit mobil, gampang kredit motor. Itu kemudahan yang kita dapatkan seolah kita makmur gitu. Tapi ternyata kemudian di dalam hubungan sosial kita, di dalam membangun hubungan terutama yang berbeda paham kelompoknya misalnya, ternyata masih tidak seimbang gitu kan. Ada kerusuhan di mana-mana. Ada orang gampang marah gitu kan. Ada yang karena lurahnya perempuan aja bisa demo gitu. Pokoknya aneh-aneh lah, hal yang sebenarnya nggak perlu gitu, tapi jadi perlu gitu. Yang hebatnya setiap hari itu di media massa kita disuguhi hal-hal yang tidak perlu ini, hal-hal yang sebenarnya jorok dan remeh-temeh disuguhi kita. Jadi DPR bertengkar sama mereka kan jorok itu buat, kita nonton itu kan, tapi kan disuguhi semua TV. Akhirnya orang berlomba-lomba membuat media massa itu hanya untuk menyuguhi hal-hal yang seperti itu. Buat saya ini adalah satu pertanyaan kondisi ini. Ini semacam bahasa yang hilang, semacam bahasa yang menghilang dari diri kita. Terus pertanyaannya kemudian apa kemudian yang salah dari proses ini?
Dari proses yang tadinya tenang di bawah rejim otoriter ke rejim yang penuh kebebasan, gitu kan? Dari lompatan ini apa sebenarnya yang salah? Kenapa nggak beres-beres juga nih kita? Nah, saya berpikir mungkin kita kehilangan apa yang disebut ruang kontemplasi. Jadi tahu-tahu kita sudah menerima euforia kebebasan ini dengan sedemikian rupa, kenapa kita memikir sebenarnya kebebasan itu apa? Untuk apa? Kita nggak menyediakan waktu kita untuk melakukan perenungan terhadap itu. Karena di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di TV, di rumah setiap hari kita juga tidak disuguhi jalan untuk melakukan kontemplasi tersebut. Intinya kita disuguhi masalah terus, masalah-masalah yang sebenarnya kan nggak perlu gitu. Apa perlunya kita lihat Raffi Ahmad kawin misalnya gitu kan, terus ini Sahara ini gini-gini di Italia gitu kan, ininya gaunnya terinjak gitu kan, atau udah minggu apa perlunya, tapi itu kan disuguhi setiap hari. Itu masuk ke ruang hidup kita. Apa perlunya misalnya kita setiap jam itu kalau yang langganan Telkomsel ya, itu dipesankan kepada kita bonus-bonus, terus disuruh beli paket ini, paket itu gitu. Kita nggak nanya, itu ruang pribadi kita, hilang semua kan. Nah, jadi karena itulah saya berpikir, karena kita tidak bisa mendapatkan ruang kontemplasi itu di dalam ruang keseharian kita, saya pikir tidak ada jalan lain, saya harus mencari jalan sendiri. Itulah sebabnya saya masih bertahan menulis puisi. Saya pikir puisi menjadi satu-satunya jalan untuk sekarang ini, bagi saya terutama, untuk melakukan apa yang tadi saya maksud sebagai ruang kontemplasi. Karena sebuah pelompatan, sebuah perubahan yang dilakukan tanpa melalui ruang kontemplasi menurut saya itu berbahaya, sangat berbahaya. Jadi kalau kita berkaca dari bagaimana pemikiran klasik Jawa misalnya menggambarkan perubahan dari era satria ke munculnya era punakawan, misalnya dari kisah-kisah wayang yang tadinya didominasi oleh para ksatria, kemudian tiba-tiba hadir tokoh-tokoh punakawan. Kalau kita lihat itu kan tidak dengan langsung begitu saja. Ya, begitu saja tokoh-tokoh seperti Semar itu hadir atau Togok itu. Ketika Semar atau Togok itu dihukum misalnya dari kayangan itu, dia nggak langsung menjadi rakyat, dia nggak langsung merayakan euforia kebebasan. Dia turun dulu, kalau kata orang Jawa dia turun dulu ke sebuah hutan. Nah, sang yang hukum atau Togok ini turun dulu ke sebuah hutan, bertapa dulu selama ribuan tahun lamanya. Jadi ada proses yang harus dilewati. Ada kontemplasi, kalau orang Jawa ada samadhi. Karena saya adalah penyair, saya pikir makna samadhi itu saya maknai sebagai upaya produktivitas yang sesuai dengan pekerjaan saya. Jadi saya bersamadhi dengan puisi-puisi saya. Jadi itulah sebabnya sampai sekarang saya merasa bersyukur dan berbahagia bahwa saya masih menulis puisi di tengah kesibukan saya sebagai orang Jakarta. Saya ini kan di Jakarta ini kayak buruh. Pagi itu saya bangun jam 5 jalan, seperti manusia sehari-hari lah. Itu seperti dokter Sekiro lah, kira-kira pagi bangun terus pergi ke kantor, itu kan manusia sehari-hari kan pulang gitu kan. Jadi tapi saya bersyukur saya masih mempunyai ruang itu, kontemplasi itu, dan itu lewat puisi saya. Mungkin dari saya itu sekedar motivator gitu. Dari Kidamparan Gede Prama semacam motivasi dan pengantar buat teman-teman mengapa saya ngotot atau konsisten dengan puisi. Dan yang jelas itu puisi itu kan tidak menyebabkan sakit, tidak menyebabkan gangguan kehamilan, serangan jantung, dan tidak menyebabkan keguguran janin. Puisi saya apalagi mencari kubur Baringin itu diambil dengan cita rasa Indonesia sempurna, ya. Jadi Anda harus memilih bukunya menurut saya. Terima kasih. Selamat malam. Tadi saya sempat beberapa minat seperti halnya kumpulan buku puisi pertama ini yang tidak banyak puisi-puisi panjang di dalamnya. Tapi kali ini ada banyak sekali puisi-puisi panjang yang seperti kalau ini bentuk dari prosa liris.
Nah, adakah kemungkinan di sini Ricky melihat sebuah gejala baru dalam kondisi perpusisian saat ini? Sementara kita melihat media yang lebih banyak menguasai bisik-bisik panjang adalah seperti halnya orang Tempo dan Kompas. Tidak lepas dari pertanyaan itu, saya juga mempertanyakan kenapa harus mencari buku Baidin dari antologi ini dan apa judul buku ini? Apakah misalnya juga memang kalau disinggung dari Bang Arif, Mas Arif menyebut bahwa puisi Ricky kembali kepada bentuk-bentuk pola-pola lama. Sama halnya saya menangkap puisi Ricky seperti ingin mencari bentuk pola yang saya tangkap seperti halnya tadi sudah disinggung seperti adanya puisi-puisi karya Amir Hamzah yang berbentuk romantisme di sini. Ada hal yang membuat saya ingin bertanya di sini. Padahal Ricky tidak seperti puisi-puisi Ricky tidak seperti yang saya bayangkan sekarang. Dan puisi-puisi karya Ricky lebih kuat ya, puisi-puisi Ricky. Kalau sekarang justru dia lebih beralur, bertutur. Tapi ada hal yang saya tangkap beberapa misal seperti tadi yang dibacakan Ricky, ada hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa kontemplatif itu. Ricky bagi saya menyajikan hal yang sama dengan gejala puisi gejala puisi yang ada di banyak saja. Kenapa Ricky tidak melakukan lebih melawan misal pola bentuk itu gitu. Misal tidak jenis tutur misal semacam itu. Karena sudah banyak pola-pola bentuk yang ditawarkan di puisi saat ini. Mungkin itu saja sementara ya. Maaf, saya agak bingung dengan ininya Anda. Tolong bisa disampaikan dalam satu baris kalimat pertanyaannya. Pertanyaan kenapa Ricky memilih Puisi panjang. Puisi panjang. Itu satu itu. Maksud dari kenapa antologi ini disebut mencari buku Baidin, tema buku ini? Apakah ada kaitan dengan memang kontemplatif atau kembali ke masa lalu? Ya, terima kasih. Selamat malam kepada pembicara, moderator yang saya hormati. Nama saya Surya, mahasiswa Fisip Universitas Udayana yang semoga nantinya menjadi calon pemimpin. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ricky adalah bagaimana memberi sentuhan makna dalam puisi-puisi yang Bapak tulis. Kan terlepas dari konteks sastra yang memberikan ruang interpretasi terhadap para pembaca dalam memaknai sebuah karya, apakah Bapak memikirkan pembaca ketika membaca karya-karya Bapak, apakah Bapak memikirkan nanti pembacanya bahwa apa yang telah Bapak tuliskan dalam puisi-puisi itu bisa dicerna, pesannya bisa dicerna. Kemudian yang kedua, sebagai ada nggak tips khusus untuk bisa lolos ke media massa? Maksud saya ketika kita mengirimkan puisi-puisi ke media massa, bagaimana sih kiatnya gitu? Ada nggak? Mungkin ya beberapa kali kita kirim tulisan atau puisi ke media massa, sering sekali ditolak karena kadang-kadang juga dari medianya sendiri tidak ada
memberikan semacam evaluasi kenapa misi kita atau karya-karya kita ya masih belum layak untuk dimuat. Ada nggak motivasi atau tips untuk menulis media massa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang ketiga, bernama ada profesi. Tidak ada yang ketiga, baik dua dulu kalau gitu. Yang ketiga kita nomor 3 itu angka 3 angka keramat. Misalkan mau yang ketiga, tidak ada. Baik Bung Riki dan Bung Arif, ini ada 2 pertanyaan dari Muda Wijaya dan Surya. Pertama, kenapa untuk Bung Riki, kenapa ini berjudul mencari kubur Baridin? Kenapa tidak kenapa tidak judulnya mencari kubur Jokowi misalnya? Apakah ada kontemplasinya atau apanya gitu kan? Terus kenapa puisinya harus panjang-panjang, padahal puisi pendek-pendek Bung Riki lebih ekspresif dan lebih kuat? Pertanyaan dari Surya, bagaimana memberi sentuhan-sentuhan makna pada puisi-puisi Bung, dan apakah saat menulis puisi memikirkan pembaca nggak? Apakah pembaca akan ini atau begitu, atau hanya ego diri sendiri saat menulis puisi? Terus bagaimana tips lolos ke media massa jika mengirim puisi? Silakan Bung Riki. Ternyata saya lebih populer dari Mas Arif. Pertanyaannya ditujukan ke saya. Saya lebih ganteng, lebih muda kan. Jadi kepada saudara Jaya, Jaya, dia kan panggil saya muda. Pertama soal judul, tentu dalam memilih sebuah judul tentu ada kita musyawarah dengan tim penyunting, tim penerbit, karena tidak ada judul intinya tidak menggambarkan bahwa itulah yang terbaik atau itulah yang terburuk. Jadi itu hasil dari proses pembicaraan antara saya dengan tim penyunting. Jadi kan kita juga ada waktu sebelum menerbitkannya kita tanya-tanya juga ke teman-teman kan, kira-kira judulnya apa, ini. Setelah diambil suara itu ada beberapa teman tanya-tanya judulnya mencari kubur Baridin. Kalau soal puisi panjang dan pendek itu tergantung tintanya. Karena saya diskusi pakai tulis tangan, selama tintanya belum habis, saya akan tulis terus. Nah kebetulan yang pendek itu saya tulis, tintanya udah habis, bisa hentikan. Yang panjang itu waktu saya tulis tintanya baru diisi, saya terusin gitu kan. Jadi kira-kira buat kawan Jaya tercinta itu, buat Dek siapa namanya itu? Yang kacamata? Dek Surya. Pertanyaannya tadi kan bagaimana memberikan tip-tip memberi makna pada puisi-puisi, ya. Terus apakah memikirkan pembaca? Wah, ya, saya itu sebenarnya nggak pernah mikir mau orang membaca apa enggak. Jadi itu enggak gitu ya, saya enggak. Saya menulis puisi juga nggak mikir, pokoknya saya tulis saja gitu ya. Terus soal makna itu, puisi itu kan punya ceritanya sendiri, dia membawa maknanya sendiri. Kalau orang-orang penyair besar bilang seperti Akbar itu kan, puisi itu punya dunianya sendiri, dia menjadi dirinya sendiri. Saya ikut juga gitu kan, saya ikuti aja. Jadi makna itu tergantung bagaimana puisi itu hadir, tergantung siapa yang membaca gitu kan. Kalau kata Mas Arif itu makna itu terjadi sesuai dengan wawasan yang kita pergunakan untuk membaca apa yang kita baca. Kemudian itu soal tip-tip, yang penting sabar, tekun. Berbuat baik, berdoa rajin sebelum makan. Saya serius, sabar itulah intinya. Dan jangan melawan pada orang tua, karena itu pantangan. Itu saudara-saudara. Terima kasih, mudah-mudahan memuaskan jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Ustadz Riki. Media massa itu puisi yang dimuat atau cerpen itu ada redaktornya, jangan lupa ada redaktornya, dan redaktor itu punya selera. Nah, Anda perhatikan aja seleranya redaktor itu bisa menjadi jalan kadang-kadang untuk lolos. Kompas misalnya, puisi redaktornya Hasim Amini kan, wah Anda pelajari itu tiap minggu itu gaya-gaya apa yang disukai si Hasim itu kira-kira. Nah, kalau Anda bikinnya dekat-dekat itu, insya Allah akan dimuat. Tetapi resikonya kalau Anda pakai cara pragmatis kayak begini, Anda tidak akan pernah jadi penyair besar. Jadi penyair beneran
beneran nggak akan pernah, karena ya setelah dibuat ya sudah, terus mau apa gitu, Anda hanya menyenang-nyenangkan selera orang lain. Itu bukan itu kerjaan penyair, itu tidak mulia. Seorang novelis, juga penyair dan wartawan. Silakan Bang Norka. Ya, beliau jauh-jauh datang dari Jakarta untuk menghadiri launchingnya Ricky. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bung Kenji. Selamat malam semuanya, Mas Arif, Ricky dan Mas Nandira dan teman-teman. Mungkin saya tidak banyak segera memberikan kesaksian. Kalau tadi kan Ricky menyatakan sebagai motivator, saya kesaksian. Barangkali juga menyambung analisis Mas Arif bahwa Ricky ini menganjurkan dan meyakini laki-laki harus pergi merantau daripada merantau ke Bali, daripada merantau ke Jakarta. Nah, di Jakarta mungkin teman-teman di Bali tidak banyak tahu apa yang dilakukan Ricky. Nah, kebetulan saya menjadi salah satu saksi. Saya mengenal Ricky tahun 2006 dikenal oleh Mas Arif di Bali. Setelah itu waktu ke Jakarta datang, dan sejak pertama kali melihat Ricky, saya melihat ini sosok ini adalah penyair. Di dalam seluruh dirinya, tubuhnya, dari rambutnya, dari ujung kaki sampai ujung rambut, ini adalah penyair. Saya di Jakarta berteman dengan teman-teman penyair Jakarta di tahun 70-an, ke zaman Taman Ismail Berjaya dan di Jogja, tapi saya tidak pernah melihat sosok seorang penyair. Pada diri Ricky saya melihat dia benar-benar seorang penyair secara jasmani. Kemudian saya membaca puisi-puisinya beberapa, ya buat saya bagus-bagus saja. Tapi ketika dia datang ke Jakarta dan merantau yang kedua, untuk tanah yang kedua, saya kira Ricky tidak suka pada zona nyaman. Mungkin ketika di Bali dia merasa terlalu nyaman, ke Jakarta, ke tempat yang sangat dahsyat, dan saya bilang kalau kamu sudah siap menghadapi Jakarta silakan, dan tidak mudah hidup di Jakarta, dan memang tidak mudah. Tapi Ricky punya cara sendiri menaklukkan Jakarta dengan gayanya, dengan caranya tidak berubah. Saya melihat, saya bilang Ricky ini bukan di Bali, tidak mudah bahkan mencari pekerjaan. Tapi Ricky bekerja sesuai dengan keinginannya. Dia hanya mengerjakan apa yang diinginkan, menulis apa yang dia maui, tidak terlalu terikat kepada, bahkan kepada disiplin penulisan. Dan saya kebetulan diminta untuk menjadi atasannya di beberapa, bukan saya minta dari pekerjaan saya, saya minta dari atasannya kebetulan. Dan ada satu saat dia Ricky menyatakan diri berhenti, dan saya kaget. Di Jakarta orang tidak punya pekerjaan, mau ngapain, tapi alhamdulillah sampai hari ini tetap bertahan dan survive. Itu sesuatu yang menganjurkan, entah apa yang dilakukannya, tapi survive bertahun-tahun ini. Saya sendiri setengah mati, dan saya sebenarnya ingin ke Bali, tapi saya tidak ada pekerjaan di Bali. Ini merantau ke Bali. Nah, sebagai secara karya, saya kira walaupun tadi sambil bercanda dia mengatakan, saya melihat satu, Ricky memang seorang penyair, terlahir dan terjasmani sebagai penyair. Tapi sebagai penulis esai, dia bagus. Saya ingin melihat Ricky bisa menjadi pengganti Radha Panjalahana. Tapi ternyata tidak, kesempatan itu mungkin lebih jarang yang saya kira sangat berbakat. Dan saya tidak banyak mengenal penyair yang punya masa pengalaman perjalanan begitu luas, begitu banyak di Indonesia Timur. Saya belum pernah satu kali pun, dan pengalaman pribadinya, berkenalan dengan banyak orang. Itu tidak banyak penyair Jakarta yang memiliki kekuatan ini. Jadi secara vokabuler seluruh wilayah tempat ada istiadat, dan tadi ada
ilmu kulineri dan lain-lain, saya kira sangat kaya. Jadi saya tidak percaya kalau ini tidak akan menjadi pernyataan yang baik dan benar. Tapi juga saya yakin bahwa itu berbakat sebagai seorang essay. Jadi kalau soal tentang puisinya dari Mas Ali, analisisnya saya kira sah-sah saja, dan buat saya ini bagian dari perbedaan. Dan saya kagum pada Ricky yang bisa bertahan dan mencari sesuatu yang mau berjualan, menemukan sesuatu yang sangat mustahil dilakukan oleh orang lain, termasuk dalam mencari istri. Jadi saya kira tidak mungkin dilakukan oleh orang lain dan saya salut. Dan terima kasih, selamat Ricky untuk bukunya, dan terima kasih nama saya sudah disebut. Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Nurka. Baik, ada 3 penanggap. Apa mau dibalas tanggapannya? Oh ya, mari saya dibalas. Mari Pak. Ini menanggapi kritik saya adalah itu tadi Pak. Jadi gini Pak, saya itu dalam kapasitas sebagai kritikus ya, karena profesi saya beragam gitu. Sebagai kritikus saya itu merasa berdosa betul kalau saya melihat karya bagus, kemudian kebetulan saya melihat ada cacat di situ sedikit. Saya harus ngomong, itu loh Pak. Jadi Ricky, kemudian teman-teman yang lain yang karyanya saya komentari, itu karena saya anggap bagus, karena saya suka puisinya. Kalau saya tidak suka dengan puisi, saya tidak akan mengkritik. Saya tidak suka dengan puisinya si X gitu. Saya tidak akan bilang puisi itu jelek, karena saya diam aja. Jadi kalau saya tidak pernah mengomentari puisi Anda, maka pasti bagi saya puisi Anda jelek. Sudah pasti gitu. Nah, jadi begitu menghadapi penyair yang puisinya saya anggap bagus, kemudian saya lihat ada kekurangan yang mungkin kemungkinan besar tidak dilihat oleh penyairnya sendiri karena ya itu karyanya sendiri, dia tidak punya jarak dari karyanya sendiri, ya saya sampaikan. Wah, ini yang saya suka sama sahabat Bida Rumah, suaranya memenuhi ruangan tanpa main. Jadi begini, kelihatannya ini ada 2 sudut, di mana mereka berdiri pada sudutnya masing-masing. Seorang pengamat yang sekaligus seorang penyair itu berbeda caranya melihat dengan seorang sutradara teater yang biasanya juga merangkap guru. Kalau seorang sutradara teater yang sekaligus berperan sebagai guru, itu mengembangkan bakat-bakat pembawaan apa itu namanya yang dia miliki, dan dia tidak akan merubah itu kecuali terlalu jauh keluar dari naskah. Kalau saya salah, kalau jangan dikoreksi. Kalau saya benar, tidak usah dikoreksi lagi. Nah, sebagai seorang yang baru 55 tahun, 54 tahun menulis puisi, baru 54 tahun menulis 100 tahun. Saya ingin menjelaskan bahwa puisi itu memiliki gaya bahasa, gaya berbicara yang berbeda dengan prosa esai. Gitu. Ini pengalaman di Medan tahun 70-an ya, tahun 70-an. Tahun berapa sih kita di Medan semua? Ya tahun 70-an lah ya. Ada seorang Japanese angkatan 66 sangat terkenal. Itu menyodorkan diam-diam. Kalau zaman sekarang di bawah tangan, naskah saja wawancara. Dia bilang, coba kamu lihat Frans, saya aku ini. Kemudian aku sekarang tulis puisi. Itu Japanese yang sering di
dikomentari oleh Habib Yasin angkatan 66. Jadi saya bilang, saya takut Bang, bahkan senior saya, ya udah aku baca-baca aja, nanti kamu ngomong aja kalau ada yang salah. Nah, ketika ini latihan teater, setelah kawan-kawan teater turun, kami tinggal berdua, dia tanya saya, bagaimana perasaan? Belum baca dulu Bang, baca, panjangnya, dan menjelaskan. Di sinilah mungkin posisimu, Ricky, kamu menjelaskan. Tikus adalah sejenis hewan berkaki 4. Tikus adalah hewan pengerat dan seterusnya. Begitu. Mungkin di sini posisimu dilihat. Saudara yang bagus Prasetyo ini. Nah, ketika dia tanya, saya baca dengan lelah dan lapar ketika itu. Dia tanya saya, bagaimana pendapatmu? Bagus sekali, karena saya takut. Kalau saya komentar ini prosa total kata orang Makassar, itu prosa. Jadi puisi itu punya bahasa sendiri. Ketika saya menjadi teman berproses di DKP di Renung, itu yang saya ingin katakan. Padatkan itu kata, setiap kata itu punya nyawa. Nah, kata di kiri kanannya itu akan menghidupkan kata di tengah akan menghidupkan kata-kata di sebelah kiri kanan. Jangan kamu jelas-jelaskan, kau kira pembacaan bodoh. Itu, nah di sini aku lihat bagaimana saudara Arif melihat di situ kamu terlalu banyak menjelaskan itu dengan adalah itu baca tahu kok. Jadi sebenarnya ini bukan kritik dari Mas Arif ini semacam yang mau tulislah puisi dalam bahasa puisi. Jangan pakai lagi bahasa prosa, nanti malah jadi prosais. Terima kasih. Terima kasih Om Ben. Itu kepada Ustaz, tapi itu mencerminkan bahwa kalau ini berarti diskusi justru aneh. Nah, kalau soal kritik Arif tadi itu terlalu banyak menjadi masalah, tapi kalau tidak ya masalah adalah sekali-sekali biasa. Juga kritik Arif tadi itu benar, kalau terlalu banyak kata-kata yang jarang digunakan itu dalam satu puisi, rasanya itu juga berada diskusi kita itu lelah membaca. Tapi saya mungkin karena belum baca kacamata di bawah, saya ingin bertanya begini. Tadi kan Ricky mengeluhkan tentang situasi Indonesia pasca reformasi. Arif tentu sudah baca puisi Ricky. Kira-kira apa respon puisi Ricky terhadap keluhannya itu? Ada nggak korelasi? Apakah dia memosisikan diri ini loh puisi yang bisa menyelesaikan masalah itu, atau oh saya punya lain kok, itu Anda silakan jalan, saya jalan sendiri, ada seperti itu. Terima kasih. Ya, kalau sepanjang pengamatan saya, kalau satu persatu itu, ya saya merasa ada beberapa puisi yang memang ya, rasanya ini respon ya, terhadap situasi sosial politik yang cukup meresahkan dan sebagainya. Rasanya saya bisa menangkap itu, walaupun dia memakai metafora-metafora atau alusi-alusi atau perumpamaan-perumpamaan yang lain gitu ya, ke arah perang Melaka misalnya, yang ke Babilonia ya. Tapi rasanya ada satu persatu. Tetapi secara umum saya melihat justru sebaliknya. Saya melihat bahwa ya tadi benar yang disampaikan Ricky itu, saya percaya bahwa dia nulis puisi itu karena dia ingin mencari ruang baru sebenarnya dari segala kesumpekan duniawi, politik, sosial ini. Makanya dia menulis puisi, dan di situ puisi menjadi bermakna sebenarnya. Di
tidak menambah kegaduhan yang sudah gaduh, gitu kan. Persoalan saya dengan yang sering saya kritik juga ke teman-teman yang sangat revolusioner di luar sana, para penyair yang merasa revolusioner itu kan jangan-jangan puisi justru menambah gaduh sesuatu yang sudah gaduh, sehingga tidak terbaca justru, karena pembaca puisi yang sebenarnya tidak akan suka membaca puisi yang hanya bergaduh-gaduh. Dia baca puisi yang serius, ya pasti ingin mencari apa artinya puisi ini buat saya setelah saya baca. Pasti begitu. Dengan begitu dia akan dapat sesuatu dari yang dibacanya. Jadi itu saya secara umum, Ricky justru berusaha menciptakan ruang baru, alternatif dalam puisi-puisinya terhadap ruang di luar puisi. Terima kasih. Saya memang berpikir apa yang dikatakan Bang Yogi mungkin perlu menjadi bahan renungan kita bersama. Barangkali bukan pada faktor puisi sayanya, tapi pada faktor puisinya. Dalam arti sejauh mana puisi sesungguhnya berperan berdaya guna di dalam proses kehidupan kita sekarang ini. Memang betul bahwa puisi tidak mengubah apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, yang saya rasakan adalah di dalam puisi itu saya menemukan apa yang hilang dari ruang keseharian itu. Maksudnya adalah misalnya ruang daya untuk bertransaksi atau bernegosiasi. Yang ruang bebas yang dikomoditisasi sedemikian rupa seperti yang kita hadapi sekarang itu sebenarnya kan merampas hak kita untuk bernegosiasi. Saya nggak minta di HP saya di tiap jam ada promosi paket MSP lagu ungu ini yang 2.000 per itu tak ada. Saya minta Komsel kirimin terus gitu. Artinya apa itu? Saya nggak diberikan ruang negosiasi. Saya nggak ingin nonton berita itu yang murahan-murahan itu kayak apa namanya Raffi Ahmad gitu kan, ini. Yang paling diambil adalah ruang negosiasi saya. Mana manusia saya mana? Sebuah peradaban yang tidak memberikan ruang negosiasi kepada orang itu bukanlah peradaban yang punya kualitas. Demokrasi itu diciptakan walaupun itu demokrasi zaman pagan, itu diciptakan untuk memberi orang kemampuan untuk bernegosiasi, terutama terhadap negara. Proses yang terjadi sekarang itu kan adalah lain. Negara ini menjadi alat yang namanya kapitalisme untuk merampas habis-habisnya, menyalip habis-habisnya hak saya untuk bernegosiasi. Karena itu saya pikir peran puisi di sini adalah mengembalikan hak itu kepada saya. Bagaimana saya bernegosiasi dengan puisi? Nah ini kan mungkin pertanyaan yang tersendiri. Masing-masing kita seperti kata Opran juga seperti kata Pak punya teknik, punya cara. Saya merasa bersyukur dan benar-benar merasa saya ini orang yang beruntung gitu. Saya mempunyai kedekatan dengan mitologi. Saya bisa berjalan kemana-mana. Mungkin di Indonesia ini saya sudah cukuplah melihat tanahnya gitu. Sudah cukup bekal buat saya untuk berkata tentang Indonesia karena saya sudah sempat bepergian kemana-mana. Saya pelajari mitologinya, saya pelajari cerita rakyatnya. Saya bernegosiasi menurut pemikiran saya. Saya justru di situ dalam prosesnya seperti itu. Orang bilang misalnya seperti yang menulis Lala Jonggrang. Ini malah bukan saya mempengaruhi pembaca untuk membaca puisi saya. Image yang umum tentang Lala Jonggrang adalah itu cerita tentang orang tentang perempuan yang berupaya menolak seorang laki-laki. Jadi cerita kira-kira kalau zaman sekarang macam cerita sinetron kayak India itulah. Ternyata enggak, setelah saya dalami itu lebih dari itu. Anda bisa saksikan dalam puisi saya. Tidak ada saya rasa penyanyi satu pun yang mampu untuk generasi saya menulis seperti saya dalam Lala Jonggrang. Itu boleh saya sombong dalam hal itu, karena itu saya bisa hidup di dalamnya. Saya bernegosiasi dengan imajinasi orang banyak terhadap itu. Nah ini saran saya kepada Dek Surya karena masih mahasiswa terutama ya. Kalau Bang Yogi itu kan atau Mbak itu lebih tua dari saya, pasti lebih mampu lah. Kamu yang muda-muda ini coba dicarilah itu apa yang saya inginkan di dalam Lala Jonggrang, apa yang saya temukan. Pasti ada.
Ada itu, saya tidak bohong waktu saya bilang puisi saya itu diramu dengan cita rasa yang sedemikian rupa sejak dari zaman Amir Hamzah sampai zaman Riki Damparan itu. Saya tidak bohong itu sebuah pesan kepada generasi muda. Jadi saya melakukan negosiasi terhadap mitos-mitos yang sudah ada, imit yang umum gitu, melalui puisi. Yang karena media saya adalah puisi. Jadi mungkin pada faktor puisinya, bukan pada faktor sayanya. Apakah puisi bisa mengubah atau tidak, seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Yogi tadi. Mungkin ada sedikit mungkin dari Pak Abu ya tentang apa? Soal style tadi. Ya, style tadi apakah sama apa atau tidak itu ya Bu? Ya. Apakah yang terakhir ini saya tidak mengikuti sejarah perjalanan apakah yang pola yang terakhir itu merupakan satu style yang saya suka atau yang paling mewakili semacam alat mahat yang paling efektif untuk menyatakan sesuatu, atau masih akan berubah? Karena secara keseluruhan saya melihat satu style dalam buku ini. Saya menduga Bung sudah mendapatkan style itu, dan kemudian saya katakan akan timbul bahaya baru. Hanya satu pertanyaan. Iya, terima kasih Pak Bung. Tentang style mungkin tentu saya mengamini ya. Kalau bisa apa yang Pak Bung katakan itu benar terjadi pada saya sudah menemukan. Tapi kalau dari saya sendiri saya tidak cukup sekarang ini, saya tidak cukup punya keyakinan saya sudah menemukan style itu. Mungkin saya lebih benar seperti yang dikatakan Pak Norka. Saya bukan orang yang suka pada kemapanan. Karena sebenarnya kalau buat saya style dalam pengertian bentuk itu mungkin akan terjadi dengan sendirinya. Semakin bertambah usia kita, semakin keras kerja kita di dalam mengejar style itu, dia akan muncul dengan sendirinya ya, mungkin keyakinan saya. Jadi mungkin saya harap saya tidak mapan gitu. Hanya sekarang ini kan mungkin bedanya dari yang dulu. Kalau yang saya pribadi rasakan dari buku yang pertama, saya ini sekarang menggunakan style saya yang basic saya yang sunyi itu ke wilayah yang lebih sehari-hari gitu. Saya mencoba mendekati itu. Jadi intinya saya bukan orang yang suka mapan. Terima kasih Pak. Thank you Pak Yogi. Ya, aplaus untuk kita dengan berakhirnya uraian atau tanggapan Riki Damparan tentang silaturahmi ini. Diskusi kita akan ada karena jam sudah menunjukkan ada 10. Kita berterima kasih pada Kosmik bahwa kita telah dipertemukan di sini merayakan puisi, merayakan sastra dalam semangat kebersamaan. Semoga kader Riki bisa juga memberi semangat kepada kita bersama. Jadi silakan masing-masing disimpulkan. Sama mengaku puisi-puisi Riki mengajak kita merantau ke dalam diri kita, untuk memaknai hal yang ada dalam diri kita. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Bung Ari Prasetyo yang sudah mengangkat pemakalan. Terima kasih untuk Riki Damparan. Ki ingat buku untuk aku, Ki. Kamu belum kasih aku buku. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk diskusi dan bergabung pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir di Tentara Budaya pada malam hari ini. Semoga serangkaian acara diskusi dan bergabung pada malam hari ini dapat bermanfaat. Akhirnya kami ucapkan selamat santi. Om Santi Santi Santi.